Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithful Kids. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi kalau misalkan ditanyain gimana kabarnya hari ini, Faithful Kids di rumah jawab, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Dengan semangat ya, oke? Sekali kakak tanya ya, gimana kabarnya Faithful Kids hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekarang tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian, judulnya Kutinggikan. Kasih tepuk tangan dong buat Allah kita. Sama-sama katakan ya, apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Dengan semangat sekali lagi dari awal katakan, apapun masalahmu jangan pernah menyerah. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Sekali lagi ya, mari kita tinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Yeay! Kakak percaya bahwasanya kita semua bersukacita hari ini dan jangan pernah menyerah, oke? Kita berdoa ya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Kids. Ini Andi nggak sendiri, ataupun berdua sama Fit, tapi Andi punya teman baru. Halo, masih ingat kan sama Aunty David? Mendadak aku lupa. Oke, seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, hari ini Aunty ceritanya berdua nih. Hari ini mau cerita apa nih Aunty? Hari ini mau cerita tentang Abraham dipanggil sama Tuhan, sama Allah. Oh, oke. Sebelum bercerita, seperti biasa kita mau berdoa dulu yuk. Ambil sikap doa yang baik. Gimana dong, kids? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari kami.
Tuhan, hari ini kami kembali mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, supaya firman yang kami terima hari ini dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami, papa mama kami ya Tuhan, teman-teman kami dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, memberi kesehatan ya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini ya Tuhan, Engkau selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke kids, Anti mulai ceritanya ya. Tapi sebelum itu, untuk cerita Abraham dipanggil sama Allah, itu bacaannya diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Adik-adik di rumah jangan lupa dibaca ya. Terus untuk ayat hafalannya diambil dari Mazmur 3 ayat yang ke-5. Kita baca bareng-bareng yuk. Mazmur 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. Percayalah. kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke. Nah, Yuk, mulai ceritanya Onti. jadi waktu itu setelah musibah air bah setelah musibah air bah ternyata masih banyak orang-orang itu yang berbuat dosa. Mereka itu tidak berdoa kepada Tuhan, tapi mereka itu berdoanya kepada patung-patung sama berhala-berhala seperti itu. Lalu di daerah Ur-Kasdim ada satu orang bernama Abram. Dia itu satu-satunya orang yang berdoa sama Tuhan. Dia itu lain daripada yang lain. Saat yang lainnya itu berdoa bukan sama Allah, bukan sama Tuhan, tapi si Abram ini berdoanya sama Tuhan gitu. Nah, satu hari Tuhan itu berfirman sama Abram. Tuhan menyuruh Abram untuk pergi meninggalkan rumahnya. Pergi. Iya, pergi. Kemana Onti? Tunggu dulu, nanti ada ceritanya ini. Oke. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, setelah Tuhan berfirman sama Abram untuk pergi meninggalkan rumahnya, Tuhan itu juga berjanji sama Abram. Tuhan itu berjanji akan membuat Abram itu menjadi bangsa yang besar. Wah, Terus tapi nih masalahnya, kayak yang tadi Aunty Devin tanya, perginya kemana sih? Nah, perginya kemana Onti? Itu Tuhan itu nggak ngasih tahu Abram ini harus perginya kemana. Berarti tanpa arah dan tujuan Tanpa ya? arah dan tujuan. Terus Kira-kira nih, kalau misalnya Aunty Devin sama Faith lagi, aduh. Faith-nya lagi di rumah ya, Iya. kids. Faith nggak ikut hari ini ya Onti. Kalau Terus, misalnya Aunty Devin sama kids yang ada di rumah, kalau disuruh nih tanpa arah tujuan, cuma dibilang Aunty Devin pergi ke sana gitu. Wah, bingung Onti. Mau kemana? Tuh kan. Kalau Onti yang disuruh kayak gitu, Onti paling langsung pergi jalan-jalan ke mall Om. Aduh. Gimana? Tapi bingung juga mallnya mall yang mana, ya kan? Zaman dulu nggak ada mall ya Nah, Onti itu ya. masalahnya. Terus Bingung. Nah, Terus? karena Tuhan kan nggak ngasih tahu Abram tuh harus perginya kemana. Tapi si Pak Abraham ini menurut loh sama Tuhan. Wah. Padahal usianya Pak Abraham itu udah tua. Tahu Tua. nggak kira-kira usianya berapa? Berapa Onti? Berapa? Ayo. Mungkin 40 tahun lah. Masih kurang. Kurang apa ini? Kurang tua. Kurang tua, 50 lah Onti. Aduh, Bukan bukan. ya? Terus berapa dong Onti? Usianya Pak Abraham itu 75 tahun. 75. Terus? Nah, Pak Abraham ini mengajak sang istrinya juga, yaitu Cuman ibu. punya istri aja ya Onti? Iya, kan Belum Pak punya Abraham anak. belum punya anak. 75 tahun. 75 tahun dan dia cuman punyain istri namanya Sarah. Terus kira-kira nih Onti, Abram nurut kata-katanya Tuhan. 75 tahun kamu disuruh, kamu nanti bakal keturunanmu banyak gitu kata Tuhan. Mustahil nggak sih Onti? Abram kan umurnya
75 tahun Onti, mana bisa punya anak? Gimana dong? Kan buat Tuhan gak ada yang mustahil kan? Gitu dong. Iya lah. Buat Tuhan kan gak ada yang mustahil. Iya ya, buat Tuhan nggak ada yang mustahil ya kids. Terus karena Pak Abraham kan nggak tahu tujuannya mau kemana, kan Pak Abraham itu tadi kan nurut-nurut aja sama Tuhan. Ya udah deh, aku mau pergi Tuhan gitu kan. Nah, Pak Abraham dan ibu Sarah ini percaya banget sama Tuhan, sekalipun mereka nggak tahu tujuannya kemana, mereka tetap pergi. Akhirnya Pak Abraham, ibu Sarah itu membawa semua harta bendanya. Harta bendanya dibawa pergi semua. Akhirnya mereka pergi meninggalkan rumahnya, yaitu yang pergi itu Pak Abraham, terus istrinya Ibu Sarah, terus pelayan-pelayannya Pak Abraham juga ikut, dan juga Lot keponakannya itu juga ikut pergi semuanya. Mereka semua pergi dan sampailah mereka di tanah Kanaan. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, Pak Abraham ini dan rombongannya berhenti di pohon terbatin di More. Nah, di sana Pak Abraham itu ketemu lagi sama Tuhan dan itu menampakkan diri lagi sama Pak Abraham. Abraham kan ketemu lagi sama Tuhan, lalu Tuhan itu berfirman sama Abraham akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunannya Abraham. Keturunannya Abraham. Iya, keturunannya Abraham. Padahal waktu itu masih belum punya keturunan ya Abraham Onti. Waktu Terus? itu Abraham belum punya keturunan kan. Terus akhirnya Pak Abraham itu mendirikan mesbah doa di sebelah timur Betel. Nah, di sana Pak Abraham itu memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu. Sampai sini bilangnya ceritanya. Sudah ya. Berarti intinya Abraham ini percaya banget sama Tuhan ya. Percaya dong. Oke. Kalau nggak percaya dia nggak mungkin pergi nanti. Oh iya ya. Bener Onti. Sekalipun dia tahu dia belum punya keturunan, tapi dia pergi. Luar biasa ya Luar Onti ya. biasa. Oke. Jadi yang bisa kita pelajari dan ambil kesimpulannya Hari adalah ini adalah apa? Hayo kids. Coba tebak. apa ayo? Si Anti mah ditanyain. Hari ini kesimpulannya adalah kita harus percaya nih sama Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan nyuruh kids di rumah, nyuruh Onti, nyuruh semuanya di sini untuk nurut sama perintah Tuhan, Tuhan bilang nggak boleh Nggak boleh bantah orang tua. nggak boleh membantah orang tua, nggak boleh berbuat dosa. Kita harus nurut kayak apa yang dilakukan sama Abraham. Jadi Abraham nih walaupun sudah tua, umurnya sudah 75 tahun, yang bagi kita manusia itu mustahil ya buat punya Sangat. keturunan. Sangat mustahil. Tapi Tuhan bilang, Abraham kamu harus pergi ke sini. Nanti aku akan kasih kamu keturunan. Keturunanmu akan menguasai tanah Kanaan ini. Tapi Abraham percaya dong sama Tuhan. Nah, begitu pula kita harus mempunyai iman seperti Abraham ya kids. Jadi kalau percaya deh, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih berkat yang luar biasa buat kita semua. Terus apa lagi nih Audi? Nah, jangan lupa craftnya Ya. nih bisa di-download di mana nanti? Di pasar. Bukan ya, itu dong yang ngomong, masa di pasar? Jangan-jangan Fit itu yang ngajarin nanti ya? Bukan dong, masa Onti ngajarinnya ke warung coklat. Downloadnya bukan dong ya kids ya. Jadi downloadnya di deskripsi box di bawah. Nanti minta tolong sama papa sama mama ya buat download. Kita bikin sama-sama kayak gini nih. Nih, di dalamnya ini ada isinya loh, Loh, Anti. ada isinya apa Onti? Iya. Permen ya Onti? Kok permen? Coklat. Kan Terus Abraham apa pergi dong? membawa semua hartanya. Oh, Nah, ini tuh iya. hartanya
si Wow. Abram. Nih, Jatuh Iya. Om. Udah apa nih? Nih, bikinnya kayak gini ya, kids. Oke. Oke, Anti. Sebelum kita tutup, Hmm, kita mau baca sekali lagi Sekali lagi. ayat hafalannya. Oke. Kids di rumah masih ingat nggak? Lupa, Ayo. Om Di aja lupa loh Om Di. Gimana dong? Gimana sih? Enggak dong ya. Ayo kita baca lagi ya. Mazmur 3 Mazmur ayat 3, yang kelima. Ayat yang kelima. Percayalah Percayalah kepada Tuhan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. dengan segenap hati. Sekali lagi dong, Anti. Sekali lagi. Mazmur 3 ayat 5. Percayalah Percayalah kepada Tuhan kepada Tuhan dengan segenap hati. dengan segenap hatimu. Oke, kids. Oke, Sudah selesai kids. ya, Om Dia? Sudah dong. Oke, sampai jumpa minggu depan ya, kids. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.